Monggo dibuka Kang Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam hormat warahmatullahi. dan sayangku buat kalian semua, khususnya para fan-fannya, para penggemarnya di Sendang Kamulyan dengan guru besar kita yaitu Kang Mas Marwan. Di sini tadi sudah ada pembuktian dari si yang diijazahkan, orangnya ada di sini, beliau tadi sudah membuktikan sendiri bahwa yang namanya keilmuan dari PDB itu berisai daya batin adalah untuk membentengi diri kita dari segala gangguan-gangguan, misalkan dari jalan raya atau balik kerja, pulang malam, tengah malam atau apa, intinya namanya musibah atau kecelakaan di jalan itu kita sendiri tidak tahu. Intinya nanti keilmuan yang sudah diijazahkan monggo didawamkan, dipikirkan sesuai kemampuan kita masing-masing, karena tanpa adanya bimbingan atau dari pengijazah niscaya kita itu tidak bisa apa-apa. Dan yang paling utama dan paling penting adalah dari Allah. Intinya pergunakanlah keilmuan tersebut untuk kebaikan, untuk menolong sesama, karena dari keilmuan tersebut bisa untuk menetralisir energi-energi negatif yang ada di rumah atau di kantor, tempat kita kerja, di pabrik atau di mana itu bisa. Tinggal nanti kita minta arahannya dari besarnya yaitu Kang Mas Marwan. Ada tata caranya sendiri. Tapi itu mungkin ada di tingkat 4, mungkin ada tingkat 5, atau mungkin ada di tingkat 3. Nanti tinggal dikonfirmasikan ke Kang Mas Marwan atau misalnya Sendang Kamulyan. Terima kasih, itu saja sambutan saya. Silakan. Bagaimana Kang Beri, tadi panjenengan kan sudah mempraktekkan atau memperagakan tasbih jenengan sendiri ya? Jenengan di sini kan tadi mengikuti tata caranya sudah bisa melakukan kan? Pertama, kedua, ketiga, jenengan sudah bisa membuktikan. Dan itu bagaimana rasanya, coba diceritakan buat yang lain? Ya gimana ya, dibilang terasa itu kayak berupa kayak ada yang nahan gitu, benturan di saat kalau pas mau nyentuhnya itu. Iya, memang seperti itu. Nah, Ngerasa kalau Kamas nanti melatih masuk ke dunia al-hikmah atau bidang supranatural spiritual, di situ nanti Kamas akan lebih peka, apalagi nanti kalau Kamas melatih tenaga dalam, yaitu dengan pernapasan minimal 1 bulan atau 3 minggu, insya Allah itu udah aktif. Di situ anak lebih merasakan, lebih akan menambah keyakinan kita, terutama yang sedang Kamas amalkan, dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seperti itu. Karena melatih pernapasan, di samping pernapasan itu tenaga dalam itu membuat diri kita itu sehat dan banyak kegunaannya untuk mengobati seorang, membantu sama, itu juga perlu banyak kegunaannya. Makanya kalau yang belum paham, kalau yang belum tahu, melihat tontonan kami atau melihat tayangan kami, mungkin bagi orang-orang awam mungkin ya mohon maaf, mungkin hanya itu hanya main-mainan, itu hanya trik. Kalau dibilang trik kok kayak kami nggak apa-apa, karena belum paham, belum memahami apa itu al-hikmah. Ilmu Allah itu ada, itu nyata, itu seperti itu. Dan seperti tadi itu seperti ada pembatas atau apa, Mas? kayak ada kayak pembatas tembok begitu, jadi belum nyampe itu udah berbenturan duluan. Iya, tadi saya lihat juga energi dari amarah sucinya itu udah mulai bangkit dari energi si bendanya ini yang udah diisi, itu saling berbenturan. Karena berbenturannya kenapa? Itu belum maksimal, karena dari Kang Mas itu amarah sucinya itu belum sempurna. Ini kalau sempurna jarak 1 meter minimal, itu 1 meter minimal itu udah terasa. Daya pantulnya itu, daya pentalnya itu luar biasa, Sampai 6-7 meter ada. Jadi kalau jadi seperti tadi yang saya jelaskan, kalau si penyerang itu tenaga dalamnya udah tinggi, lumayan tinggi, itu akan berakibat fatal bagi si penyerang, karena dari jarak 2 meter, 3 meter itu udah terasa banget. Tapi
kalau kemungkinan kalau sering dilatih kayak bangkitan amarah gitu, sering-sering dilatih kali di rumah, salah sempurna nggak itu? Sempurna Bisa kalau Saya sering terbuka dilatih. semua langsung. Kalau di rumah, saran saya nih cara yang simpel. Kalau cara saya, cara yang simpel. Mas suruh satu orang tetangga kayak atau teman, suruh pegang bantal, itu pukulin aja bantal itu, shoot cepatnya sambil membangkitkan, membayangkan masalah apa yang bikin Mas marah Ya itu. contohnya Pukul ini terus, itu. contoh di sini. Terus pukul terus, marah mungkin. Nah di situ nanti kalau sudah dikira menurut Kamas itu udah dikira udah sesuai, udah mantap, tinggal dipraktekkan ya ke Kang Mas sendiri, suruh orang. Ya intinya sama, saya ngasih arahan seperti ini, nanti Kamas ngasih arahan ke orang lain, misalkan dia yang disuruh mau nyerang Kang Mas itu kasih arahan seperti ini. Kalau nggak tahu ntar yang kena jebol. Kalau yang belum tahu, kalau nggak dikasih tahu tata caranya. Bapak nih dibilang tadi itu kalau ada apa-apa di jalan udah main-main lagi. Dia pasti ada niat jahatnya kan gitu. Dalam segi batin langsung timbul. Gitu. Jangan itu tadi, malah jangan emosi. Pokoknya bawa sedikit terus aja. Ini bisa dibilang daya batin perisai juga daya batin kontak. Kalau menurut saya, menurut penelitian saya, karena saya udah merasakan sendiri, udah uji coba, udah berapa kali yang anggap ya, udah berapa kali. Iya, dianggap berapa kali. Misalkan Mas cuma lihat aja di batin, misalkan tadi saya nyerang, saya itu udah langsung kontak itu, saya udah terasa. Karena sudah nggak mau ngucapin, tapi nggak ngucap aja itu udah bilang jangan kaku atau lemas, itu saya langsung kontak itu dalam batin saja. Nah kalau digali itu banyak. Kalau digali lebih banyak lagi kegunaannya dari perisai ini, banyak lagi. Jadi makin kita wiridkan, makin kita adem, makin kita pahamin, biasa makin kita akan menemukan di situ. Makanya di situ nggak saya tulis penjabarannya sampai banyak, sampai berapa lembar nanti, tekor nanti. Aduh, sampai habis. Gitu ya. Gimana Mas Kang Beri, monggo. Dari kalimat ya, dari jasa itu ada kalimat bismillah nggak? Ada. Itu kalimat bismillah itu luar biasa. Kalau kita memahami, kita cari, kita bongkar, itu banyak banget itu. Ada pikir napas bismillah, ada hentakan bismillah, itu banyak banget. Makanya tak bilang Bismillahirrahmanirrahim. kuncian itu, bismillah itu kuncian. Banyak banget sebenarnya. Jadi kuncian apa perlu dipahamin. Kuncian dalam mencakup hal semua perisai gitu loh. Itu maksudnya. Kalau kita dipahamin ya. Bukan kuncian itu saja. Jadi kunciannya berarti mencakup semua apa yang kandung di dalam itu gitu. Paham kan? Ya kalau mau ditulis berapa lembar? penuh lah ongkosnya kirim nanti tekor ya kan, asal ongkoskan cuma 75.000 jadi 200.000 ongkosnya. Nanti juga kalau benar-benar mau menekuni di bidang ini, dari kata-kata bismillahirrahmanirrahim saja nanti itu terkandungnya luar biasa, karena dari setiap wiridan itu kodamnya itu berbeda-beda. Ini dari bismillah, kalau yang saya tahu nih kodamnya berjubah berwarna, orangnya itu berjubah berwarna, memakai pakaian berwarna hijau. Saya sering bikin bismillah itu juga buat pengasihan, buat aura Kang Mas sendiri. Itu auranya nanti akan lebih pokoknya dipandang orang itu lebih, orangnya itu akan segan atau akan lebih tertarik pada Kang Mas itu seperti itu. Bismillah itu luar biasa, kebanyakan kegunaannya kalau kita bongkar banyak. Dulu saya juga belum tahu ternyata bismillah ini manfaat dan fadilahnya itu banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Bener, saya nggak bohong. Kalau nggak percaya tanyakan kepada
ahli dari guru-guru besar pada Padepokan mana, tanyakan. Coba saya mau tanya Gus, coba saya tanya Syekh, guru, kata-kata dari yang ada di Al-Quran itu, Pak, ayat pembukaannya itu Bismillahirrahmanirrahim, itu kandungannya itu apa aja manfaatnya. Nggak bakalan selesai-selesai, 1 minggu itu nggak bakalan selesai jelasin, banyak banget. Saya pesantren ngaji bismillah aja setahun. Nah, itu buat Ngaji bismillah aura. setahun nggak lulus. Ya lulus lah, itu kan semua di kitab lepas gini tuh. Berapa kitab Kuncinya di situ. setahun nggak lulus. Banyak. Buat pengasihan, yaitu terutama buat buka aura Kang Mas sendiri, setiap malam kalau kuat dibaca 1000 kali itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim pintu. Itu luar biasa, luar biasa banget. Saya ngomong ini berdasarkan pengalaman itu yang saya tahu. Tenaga dalam Bismillah, terus aura Bismillah, banyak banget. Kalau kita dalam itu baik, itu pesannya dari siapa? Tapi bukan setiap orang yang ketemu, hanya orang-orang tertentu yang kuat mengamalkan. Apalagi sampai berapa wirid itu dari Kang Mas itu? Itu saya kaitkan untuk kuncian saja. Enggak, itu ada berapa wirid Bang? Itu semuanya itu ada 5. Nah, itu ada 5. Itu kalau diamalkan 1 tahun, Kang Mas cukup ngamalin Bismillah, 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 itu sebenarnya belum cukup. Bismillah selesai, itu sebenarnya belum cukup, nggak ada cukupnya. Soalnya manfaatnya itu banyak, luar biasa. Kalau kupas tuntas gitu. Jangan mikir duit, nanti duit bukan cari sendiri. Semua kerja aja biasa, tapi nanti lihatin manfaatnya gimana. Dunia itu akan mengikutin. Itu hak kita, pasti mengikutin hak kita. Nggak bakal ketukar sama yang lain. Itu saja. Jadi kegunaannya zikir Sri Laduni itu bukan cuma untuk bukan, itu hanya untuk pembuktian energi saja. Gitu ya. Oh, ini orang baru niat aja insya Allah nggak bakalan sampai. Dalam artian apa? Dari rumah bawa golok, ketemu orangnya malah ngajak ngopi. Itu maksudnya. Jadi apa namanya, hatinya tadi udah ini kebalik. Kalau sampai ini kan kita benar-benar kita tarik, kita buktikan bahwa ini loh, iya, langsung nyata kan baliknya kan. Segala ayat, dari segala ayat yang ada di Al-Quran itu semua memakai kata pembuka yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan apapun juga kita mau bekerja, mau apapun pasti memakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ingat, kalau yang tahu agama, seperti itu, pasti kata-katanya di depan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ayat itu adalah pembuka dari segala banyak banget. Dan dari awal aja la haula wala quwata illa billah. Tadi ada ya? Luar biasa. Banyak manfaatnya. Unsurnya, unsur kekuatan, jangan salah. Sampai lah kola ini. Ya kan, lah kola walau masa illa billah. Karena zikir itu adalah membuat diri kita itu bisa, Kamas mengambil gangguan seperti ini, tujuannya mungkin dari batin Kamas itu sudah tahu. Karena apa tujuannya kita itu dari Kamas pengawalan sendiri, supaya lebih mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Seperti itu. Yang tadinya cuma Alhamdulillah sih sejak bulan pertama masuk, yang tadinya aja belum dekat kayak namanya sholat atau apa. nah itu dia. Itu malah di sininya berkurang. Tadinya sering apa ontar ya, bintang-tarin. Sekarang kayak kerasa oh ya belum sholat gitu. Iya, walaupun hanya sholat itu paling berapa lama sih ya? 5 menit lah, apa 3 menit, 4 menit. Nah, Alhamdulillah sih Berapa sejak lama? masuk sama Kang Marwan, tujuannya satu ya itu saya bilang ya, lebih mendekat lagi. beda lagi sama orang mengambil keilmuan seperti ini hanya untuk buat petantang petenteng, nggak ada reaksi, niatnya aja udah jelek. Biar saya nanti seperti pada pandang orang ini. Wah, itu niatnya aja udah jelek, nggak bakal ada reaksi itu. Nggak nyampe itu Kang ya. Iya. Mas, kalau ilmu alamnya gampang, giganya kurang banyak di sini. MB-nya kurang banyak ya. Berarti cuma berapa tuh, 80 MB berapa mas? 40 ya.
40 MB kalau yang oh. Nanti akan merasakan sendirilah perubahan dari dalam diri. Ibadah saya kok semakin tekun, alhamdulillah, terima kasih Allah. Itu di situ nanti energinya akan bertambah sendiri Kang Mas. Yakin itu. Istri yang tadinya begini lihat kan. Nah kalau masuk untuk masalah istri, saran saya perbanyak yang wirid satu itu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Otomatis Mas, adem lah. Rumah tangga adem semua. Tadi awalnya sih kan namanya sumber rasa udah berkeluarga lagi kan cekcok dulu. Tapi sudah kayak pas sini alhamdulillah sih meredam apa, nggak jarang sering cekcok hal seperti biasanya. Sekarang mah enggak. Iya, Nah, kalau udah nggak sering cekcok, alhamdulillah nanti bisa, ayo Pak, ayo Bu, kita sholat bareng sama, itu luar biasa. Nah, semua itu dari rumah tangga terbangun dari selaku ibu. Buat pagar rumah sendiri itu pakai ilmuwan ini bisa, tinggal nanti diingatkan, letakkan, setelah dibaca berikan yang kira-kira mengandung energi yang besar yang mana, dengan menggunakan tangan atau yang tak kaki, contohin tadi. energi itu akan menyebar, gerakan tangan seperti memagali rumah atau memagali apa, niatkan untuk memagali rumah atau memagali negatif, bisa membuang energi negatif di dalam tubuh seorang sering mual atau sering merasakan apa, katakan dicoba aja apa, walaupun itu di tempat kerja, kayak oh ini badan saya seperti ini Mas, siapa namanya, Mas Beri ini badan saya ini, saya coba dulu netralin, niatkan dengan hati yang tulus, minta kepada Allah, niatkan buang. Insya Allah itu nanti gimana rasanya Mas, dia akan merasakan kelainan, langsung lain rasanya setelah dinetralisasi sama yang dinetralisasi. Mas pernah kerasukan? Kerasukan sih seumur umur Belum. Ini pas ada beberapa bulan kemarin itu kan sempat kayak awalnya sih keluarga nggak ada yang percaya. Saya bilang kok ada tuh dibilang cuaca hawanya dibilang dingin lebih parah, kayak ada, saya bilang kok itu dinginnya nusuk, saya bilang udah ada yang aneh, saya bilang sempat ada kejadian hari itu kan. Kok tiba-tiba saya bilang kok ada yang jalan di badan saya bilang sempat ada pengiriman, saya bilang kan. Jalan itu sini tuh kayak berupa dibilang ular tapi nggak ada kepalanya, dibilang sempat mengirim sini berarti di sini sakit nih pas pulang juga tuh, antara di situ antara sadar nggak sadar. Cuman kalau dari lingkungan keluarga kan saya cerita begitu nggak percaya, katanya ilusi, tapi dengan kenyataannya Terasa. emang sebelum dia datang udah terasa, sih bilang setelah dipanggil ada orang yang lebih tahu ya. Itu di tempat kerja atau di mana? Di rumah. Di rumah. Katanya ada yang bikin dibilang orang tua. Ya pas sudah dipanggil orang yang tahu baru keluarga ya Pak baru bisa percaya. Tadi awalnya kan wah ilusi kamu itu, dibilang kurang tidur, kurang apa, saya bilang. Orang kan beda, cuacanya dingin itu auranya kayak beda banget, nusuk-nusuk, saya bilang dingin sekali, saya bilang. Jadi nusuk ngelibet kayak badan, saya bilang. Setelah saya bilang udah habis itu baru saya ketemu lihat-lihat dari channel TikTok, saya bilang saya perhatiin dari Kang Maur kan satu persatu ada mulai ada rasa tertarik mau ikut gabung, saya bilang ya alhamdulillah diperkenankan. Ya untuk Kang Mas dan nanti buat keluarga tolong dibilangin kalau untuk masalah gaib itu ada, kalau misalkan ada kita salah satu keluarga misalkan keluarganya Mas sendiri itu merasakan meriang apa ini kok nggak sembuh-sembuh, jangan langsung berpikiran itu kiriman atau santet atau apa. Karena apa, yang tadinya itu bukan kiriman, yang tadinya itu hanya meriang-meriang biasa, itu akan menjadi kenyataan. Jangan langsung berpikiran oh ini kiriman apa ya, ini kiriman, jangan. Karena itu akan mensugesti diri dia sendiri seperti itu. Si penyakitnya itu. Iya, akan menjadi kenyataan, itulah gaib.
tanpa kita sadari. Yang tadinya bukan apa-apa, hanya meriang biasa, cuman pikirannya itu kemana-mana, sugestinya kemana, Pak. Akhirnya tersugesti sendiri, terjadilah beneran. Begitu Kang Salim. Ini kan memorinya mau habis. Kita bikin video lagi nanti. Ya. Oke, gitu saja Kang Ferry ya. Nanti ini videonya boleh di-share boleh ya, untuk yang lainnya ya. Bahwa Kang Ferry di sini udah membuktikan sendiri energinya yang nyatanya begitu ya. Yang enggak nyatanya masih banyak kita gali ya. Yang enggak nyata itu jadi nyata. kalau ada luang waktu kok ya kembali lagi. Siap. Ya memang untuk mendalami suatu keilmuan seperti ini tuh sering-sering silaturahmi ya, Mas. Kalau jarak deket mah ya Kang, emang tiap hari jarak aktivitas kerjanya ini nih dulu saya bilang. Kadang kan kalau di kapal kadang kan nentu ya. Pulang kita suruh kumpul jam 11.